keutamaan-keutamaannya, dan amalan-amalan di dalamnya yang akan dibawakan oleh Ustadz Suharyawan. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da fa ibadallahi sunasi wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ba'da nastaqil hadithi kitabullahi wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Para dokter sekalian, begitu khusus dokter kami, Dr. Heru Suproto, yang Allah muliakan, serta para dokter kesemuanya yang Allah muliakan keseluruhannya. Tanpa terasa, bulan demi bulan kita lewati, hari demi hari kita lewati, yang saat ini kita masuk di antara bulan-bulan yang Allah muliakan. Sebelum saya bahas di sini, perlu kami sampaikan dulu terkait tentang bacaan yang kita baca barusan dalam surat Shad di ayat yang ke-85, ayat 86 hingga ayat 87. Betul apa ya? Tadi disampaikan dalam satu kalimat Al-Quran sebagai pembuka ayat 84, saat Allah menyatakan qala fal haqqu. Allah menyatakan fal haqqu terkait tentang masalah sumpah yang aku ucapkan tentang masalah kebenaran, wal haqqu aqul adalah kebenaran yang aku katakan. Dalam artian ini adalah di antara mindset kita selaku umat Islam yang siap menyatakan bahwasanya apapun yang Allah sampaikan, apapun yang Rasul sampaikan nantinya sallallahu alaihi wasallam, selama itu sahih. Tentunya Al-Quran gak ada khilaf di sini, semuanya sepakat Al-Quran derajatnya mutawatir. Tidak mungkin ada kesalahan, tidak mungkin ada khilaf di sana. Sehingga dinyatakan ketika Allah berfirman, maka seorang muslim wajib menyatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami pun taat. Allah menyatakan fal haqqu hal haqqu aqul. Sesungguhnya sumpah yang benar adalah sumpahku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Dalam artian semua yang Allah sampaikan tidak mungkin salah. Barakallahu fikum. Kemudian ayat yang ke-86, Allah menyatakan la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajmain. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang cenderung untuk melawan firman Allah Rabbul Alamin. Kita tahu bersama, siapa di antara makhluk yang pertama kali melawan perintah Allah Subhanahu wa taala? Iblis. Gak ada khilaf di sini insyaallah taala nggih. Kita sepakat, iblis di antara satu-satunya makhluk yang melawan firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi menyatakan qala al-haqqa fal haqqu aqul. Katakan ya Muhammad, kalau tanya tentang masalah sumpah, adalah sumpah yang benar dari kalimatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal haqqu aqul, tidak mungkin aku sampaikan firmanku kecuali kebenaran di sana. Dalam artian ini mindset kita bersama, yang Allah ucapkan, yang Allah sampaikan enggak mungkin salah. Tidak mungkin kita ingkar. Hingga Allah mengancam dalam kalimat ini tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang cenderung untuk mengikuti iblis, yang sempat melawan firman Allah Rabbul Alamin dengan kalimat la'amla'anna jahannama minka. Nanti aku penuhi neraka jahanam, yaitu untuk engkau ya iblis, wa minan taba'aka minhum, dan semua ikuti jejakmu ya iblis. Baik jejak melawan firmanku maupun melawan perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala, ajmain, semuanya tanpa terkecuali.
Ini kaidah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siapapun yang kelak misalnya siap untuk melawan Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan ancaman yaitu neraka jahanam. Kemudian dalam firman setelahnya ayat 87 Allah menyatakan qul ma as'alukum alaihi min ajrin. Ini satu kaidah bagi para pengikut waris para nabi. Sempat ada pernyataan, apakah dai itu profesi? Dokter? Apakah dai itu profesi? Dai itu profesi? Halo? Dalam kalimat ini Allah menyatakan tentang masalah Nabi alaihi salatu wasallam serta para nabi sebelumnya, yang Allah menyatakan qul ma as'alukum alaihi min ajrin. Katakan ya Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku Muhammad tidak minta imbalan sedikit pun dari apa-apa yang kulakukan. Dari kalimat inilah para ulama menyatakan bahwasanya dakwah adalah sebuah wazifah, sebuah kewajiban dan bukan sebuah profesi. Makanya di antara para dai zaman dahulu kala, sambil contoh misalnya banyak para ulama zaman dahulu kala cenderung untuk bekerja. Atau yang kedua, ada orang-orang yang siap menafkahi mereka untuk berdakwah di sana. Sambil contoh, pernah dengar Imam An-Nawawi? Pernah dengar gak? Di antara ulama ikhlas, ngapunten. Kalau kita Nawawi rahimahullah taala, dia menulis kitab, tidak satupun kecuali orang-orang Syiah yang menolak tulisan beliau. Sambil contoh, Riyadhus Shalihin dikaji di semua tempat. Saya mau tanya, di masjid-masjid semua kaum muslimin selain Syiah lo ya, apakah dikaji kitab Riyadhus Shalihin? Betul apa ya? Betul apa ya? Arba'in Nawawiyah dikaji nggak kira-kira? Semua tempat dikaji, Masjid Al-Akbar mengkaji semuanya, Masjid Al-Falah pun mengkaji semuanya. Tidak satupun dari pergerakan Islam, organisasi Islam yang menolak kitab-kitab beliau. Baik Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Irsad dan lain sebagainya, termasuk kalangan Al-Bid'ah Alawiyah. Tidak menolak. Ini contoh gambaran ketika ia berjuang menulis sebuah karya ilmiah tidak dengan imbalan tujuannya yang ia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala hingga Allah berkahi kalimat tersebut dan Allah berkahi amaliyah beliau sehingga ilmu beliau kita rasakan sampai sekarang. Dalam ayat ini Allah menyatakan tentang gambaran seorang dai yaitu Nabi alaihi wasallam. Kita tahu bersama pewaris Nabi adalah para ulama atau para orang kujak beliau, para ulama tersebut untuk menyampaikan kebenaran atau al-haq. Dalam kaidah ini para ulama menyampaikan bahwasanya ketika seorang muslim jadi seorang dai, maka wajib ia punya usaha dan punya semaksimal mungkin yang pekerjaan. Karena apa semacam ini? Ngapunten, ketika seorang dai punya pekerjaan, dia bisa menyampaikan dengan hak tanpa ada beban tertentu sama sekali. Masih ingat kisah ketika corona atau apa ya? Covid itu apa? Corona atau konora? Corona kemarin. Corona kemarin banyak para dai yang gak ada pekerjaan, cuma hanya menyampaikan dakwah aja. Rata-rata pulang desa. Karena apa? Tidak ada dakwah saat itu. Di mana ceramah-ceramah kan dilarang. Nggak boleh berkumpulan kan di sana kan? Masjid pun sepi di situ. Ini gambaran contoh sehingga para ulama diantara menyatakan bahwasanya kewajiban seorang dai punya pekerjaan. Entah sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, entah TPA kah, pesantren kah, sekolah kah, apapun itu bentuknya. Walaupun dalam hal ini pula sebagian ulama merukhsahkan, meringankan untuk dai-dai tersebut mengambil upah dari yang ia ajarkan. Dengan alasan apa? Dengan alasan orang-orang di luar tempat, seperti contoh Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, para dai di sana gaji oleh siapa? Negara. Indonesia, Malaysia, mandiri kan gitu istilahnya. Mereka dituntut kemudian mencerdaskan bangsa serta anak bangsa. Di lain sisi dia butuh nafkah untuk keluarganya. Sehingga Allah menyatakan bahwa boleh pegawaian membolehkan mengambil upah semestinya sewajarnya, bukan sebagai tolak ukur utama. Kalau tolak utama sebagai penghasilannya, maka ini sebuah aib tentunya. Dari ayat inilah Allah menyatakan qul ma as'alukum alaihi min ajrin. Katakan ya Muhammad, aku Muhammad enggak minta upah dari kalian. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukan orang yang suka memberikan mengada-ada dalam pemberitaanku. Dalam artian seorang dai menyampaikan apa adanya, bukan digawe.
Barakallahu fiik. Ayat penutupnya di ayat yang ke-80 berapa? 88. Allah menyatakan in huwa illa dzikrul lil alamin. Allah menyatakan Al-Qur'an tersebut dzikrul lil alamin adalah peringatan bagi semua semesta alam. Dalam semesta alam Pak Ibu muliakan, para dokter yang muliakan, baik itu manusia, jin, semuanya berlaku ayat-ayat ini untuk mereka kesemuanya. Termasuk malaikat Allah Rabbul Alamin. Saya masuk dulu tentang masalah pembahasan Ashhurul Hurum. Perhatikan lalu muliakan, para dokter yang muliakan, dalam mindset kita menyatakan bahwasanya bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala di saat Allah memberikan semacam motivasi tentang amaliyah yang Allah siap lipat gandakan ganjaran pahalanya bulan apa? Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahkan dalam hadis Nabi SAW banyak motivasi di sana tentang bulan yang banyak kita dengar, yang banyak kita tahu bersama. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyiapkan ganjaran pahala dilipat gandakan bahkan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha la sabimi'ati dhifin. Satu kebaikan dibalas 10 kali hingga 7 kali lipat. Masya Allah, kan Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa itu kah? Syam, yaitu bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Mindset kita terdidik bahwasanya Ramadan itulah bulan satu-satunya yang Allah lipat gandakan ganjaran pahala. Subhanallah. Di ayat inilah, di ayat surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-36, Allah menjelaskan sebuah kisah yang sangat indah. Mari kita nyatakan dalam surat tadi, qala al-haqqu fal-haqqu aqul. Betul apa ya? Katakan ya Muhammad, kalau ingin sumpah yang benar dan pasti hak adalah ucapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan pasti benar. Dan ucapan pasti benar, enggak mungkin ada kedustaan di sana. Dari ayat inilah yang Allah sampaikan dalam surat At-Taubah, tidak mungkin ada kesalahan. Sehingga nanti akan kita bahas ucapan dari Abdullah bin Abbas serta ulama Qatadah kalangan tabi'in tentang kisah dalam surat inilah bulan-bulan yang Allah lipat gandakan ganjaran, bahkan Allah lipat gandakan kaitan masalah dosa di sana. Dalam ayat ini Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi. Sungguh iddatash syuhur tentang masalah hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, 12 syahran, yaitu sebanyak 12 bulan. Perhatikan, bulan di sini adalah kaitan bulan terkait tentang masalah perputaran bulan dari garis edarnya. Yang kita dengar, yang kita banyak ketahui dengan istilah bulan Komariah. Yaitu apa bulan tersebut? Dari bulan Muharram. Kemudian setelah Muharram, halo? Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal. Barakallahu fikum. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Yang berikutnya setelah Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Pada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu 12 bulan. Banyak di antara kita mungkin anggap itu antara Januari, Februari, Maret, ternyata bukan. Allah menyebutkan dalam ayat ini adalah bulan-bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai 12 bulan. Fi kitabillah, di kitab Allah Subhanahu wa taala, ya ma khalaqas samawati wal arda, saat Allah ciptakan langit dan bumi. Dalam artian bulan-bulan tersebut Allah ciptakan, Allah hitungkan di saat Allah ciptakan langit dan bumi di sana. Dalam artian bulan-bulan ini masyhur inda al-Arab, masyhur dikenal kalangan orang Arab dari zaman dahulu kala. Kemudian Allah menyebutkan minha arbaatun hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dinamakan hurum ini artinya Allah haramkan. Perhatikan ikhwatal iman yang Allah muliakan, bisa masuk di slide yang ketiga. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kalimatnya az-zaman qad istadar ka hati qiyami khalaqas samawati wal arda. Ketemu? Lagi? Bawa lagi, satu lagi. Ya, barakallahu fikum. Kalimat ini Nabi menyebutkan az-zaman qad istadar ka hati qiyami khalaqas samawati wal arda. Setelah berputar tersebut, sebagian keadaannya sejak Allah cipta langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun ada 12 bulan, minha arbaatun hurum, ada 4 bulan haram yang Allah muliakan. Belum menyatakan salah satu mutawaliyat, ada 3 bulan berturut-turut. Siapa aja di antaranya? Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram.
Wa Rajab, serta Rajab bulannya orang-orang Mudar. Mudar itu orang-orang Arab jahiliyah di sana, ada sebuah kalangan bani atau sebuah kelompok kabilah digelari Mudar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak antara Jumada Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Perhatikan 4 bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Setelah Muharram baru Rajab. Agak menyimpang jauh Rajabnya, jauh di sana. Perhatikan hal iman sama beberapa ayat sebelumnya. Masuk slide yang pertama tadi. Allah menyatakan min arba'atin hurum, ada 4 bulan haram tersebut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Allah menyatakan dzalikad dinul qayyim. Itulah agama Allah yang lurus. Dalam artian Allah ciptakan bulan tersebut dengan garis edarnya, itu ada waktu-waktu untuk ibadah khusus bagi hamba-hambanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama, kita ibadah, ada bulan-bulan khusus di sana. Sambil contoh haji, bulan apa kira-kira? Bolehkah bulan haji di bulan Syawal? Ramadan, di bulan apa kira-kira? Syam Ramadan. Apakah boleh Syam Ramadan di bulan Syawal? Kecuali kalau kodok, kan gitu istilahnya. Tapi dinyatakan Ramadan, yang ini bulan aja, bulan Rabiul Awal, ben gak rame-rame misalnya gitu, gak bisa. Itulah Allah menyatakan Dzulqa'dah qayyim. Itulah agama yang lurus. Allah ciptakan bulan tersebut gak mungkin sia-sia sebagai aturan bagi kita bersama tentang sebuah SOP dalam masalah kegiatan ibadah kita kesemuanya. Perhatikan dalam ayat yang setelahnya, di ayat yang sama ini pula ada kalimat di sana penutupnya. Saat Allah menyatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Yang Allah menyatakan di bulan-bulan tersebut, tolong hati-hati, jangan sampai di antara kalian berbuat zalim di dalam hal-hal yang tadi itu. Dalam artian apa? Kezaliman, dosa, maksiat di bulan-bulan haram, Allah wanti-wanti fala tazlimu fihinna anfusakum. Tolong jaga jangan sampai ada kezaliman atas diri kalian di bulan-bulan haram tadi, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Perhatikan, 4 bulan, hati-hati. Saya masuk di kaitan tentang masalah slide yang berikutnya. Lagi, barakallahu fiik. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Banyak sekali pertanyaan, kenapa kok tafsir balik Abdullah bin Abbas? Kita tahu bersama ilmu muliakan yang belum muliakan pada persoalan muliakan. Ayat Al-Quran itu ada inti tentang masalah makna. Terkadang Allah gunakan kalimat umum, tafsil, penjelasan secara khusus dari kalangan sahabat tentunya. Dan Abdullah bin Abbas di antara sahabat Nabi yang dijuluki Hibul Quran, yaitu seorang sahabat pena Al-Quran. Karena apa? Sempat di antaranya Nabi SAW memegang kepala beliau dan mendoakan beliau dengan kalimat Allahumma faqihu fiddin wa alim ta'wil. Ya Rabb, ajarkan untuk ananda ini tentang takwil Al-Quran dan ilmu pemahaman agama yang dalam. Sehingga dengan perjalanan hidup beliau radhiyallahu anhu tersebut, Allah tanamkan kemampuan penafsiran Al-Quran yang paling tepat. Karena apa? Dialah di antara sahabat yang faham akan makna tafsir Al-Quran. Perhatikan di sini, Abdullah bin Abbas menyatakan Allah khususkan 4 bulan haram sebagai bulan-bulan yang suci. Dalam artian Allah menyatakan fala tadlimu fi anfusakum, tolong hati-hati. Semua maksiat di bulan tersebut Allah akan lipat gandakan kaitan masalah dosanya. Ngapunten, jenengan pernah umrah ke tanah suci? Semoga semuanya akan tanah suci, umrah ataupun haji nantinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala bersama pasangan serta keluarganya. Perhatikan, kalau kita umroh atau haji, itu ada beberapa poin aturan ketika seorang muslim mulai i'tamar atau posisi yang menggunakan kalimat mahram atau posisi ihram. Pakai baju ihram. Sambil contoh, ketika orang umroh diawali sejak dari mikot makani, entah Dzulhulaifah, Bir Ali dan lain sebagainya, hingga masuk dalam tanah suci pelaksanaan mulai dari tawaf hingga kemudian sa'i hingga kemudian dia tahallul untuk umrah. Kalau haji kan tidak, dari yaumul tarwiyah, yaumul arafah, yaumul nahr hingga lahir tasyrik, hingga yanafar al tawaf tsani kemudian balik hingga semua tahallulnya tuntas.
itulah timing-timing dia menggunakan kalimat atau istilah dalam posisi mahram tersebut atau ihram tersebut yang diharamkan melakukan pelanggaran. Dan dari sini sekilas, apa pelanggarannya diantaranya? Motong rambut atau motong? Selain motong rambut, motong apa lagi? Kuku. Ini banyak di antara kita ngabur, seperti saya dulu sempat kepelecuk. Nggak apa-apa kepelecuk dalam bahasa Indonesia, kepelecuk itu apa kepelecuk itu? Kan rambut dilarang dipotong, kan gitu istilahnya. Cuma saya sering usil, ngopil, tahu ngopil ya? Ngopil, tarik bisa rambutnya kemudian, astagfirullah posisi ihram. Harus berdirikan itu kan istilahnya. Itu contoh kecil. Ketika kita tanpa sadar melanggar aturan ihram, itu contoh kecil seperti itulah. Di sisi lain, ada aturan-aturan yang Allah haramkan mutlak berbuat dosa. Sambil contoh misalnya, berburu itu dosa bukan? Berburu dosa atau enggak? Tidak. Tapi di tanah haram, apakah boleh berburu? Di tanah haram, apakah boleh berburu? Halo. Enggak boleh. Misalnya ada muslim berburu tanah haram, apa hukumannya kira-kira? Selain diat, ada hukuman yang lain, yaitu apa? Berupa jarima, dosa pidana. Dan satu hal, ulama sepakat, orang berdosa di tanah haram, Allah lipat gandakan pula yang namanya ganjaran dosa serta pidananya. Contoh masalah horama. Horama itu apa istilahnya dalam bahasa itu? Diat, apa istilah denda? Denda pelanggaran di tanah haram itu besar loh, nggak sedikit. Termasuk ngapunten bagi jamaah nanti, semoga para teman semuanya haji dan umroh. Tolong nanti kalau umroh hindarkan pakai baju seperti yang saya pakai saat ini. Ini baju apa sih? Ini baju apa kira-kira? Baju tidur. Ini baju tidur ini. Ini di Saudi, ini baju tidur. Cuma di Mesir, di Qatar itu hal yang biasa ini. Dilakukan atau dipakai untuk hal-hal umum biasa. Cuma di Saudi Arabia ini baju tidur. Sempat ada aturan bagi jamaah umrah ataupun haji, jangan sampai pakai baju semacam ini di tempat-tempat umum. Karena apa? Ada gharama, ada denda di sana. Kecuali waktu nyantai, beda lagi. Tapi kalau di tempat umum untuk ibadah sholat, hindari kalau bisa. Cuma di Indonesia dipakai untuk ibadah serta khutbah Jumat bahkan. Di antara para dai kalau saya lihat itu. Ini contoh kecil, orang berbuat dosa di tanah haram, itu Allah lipat gandakan ganjaran dosanya serta yang namanya gharama atau diat atau namanya dendanya di sana. Termasuk yang lain pula, telah ada pertanyaan, kenapa di bulan haram Allah lipat gandakan ganjaran dosanya? Inilah yang Allah sampaikan, fala tadlimu fihi anfusakum. Hati-hati jangan dilanggar kezaliman di saat bulan-bulan haram tersebut. Sehingga dalam hal ini pula, para ulama menyebutkan pula bahwasanya termasuk, kata beliau Abdullah bin Abbas menyatakan, termasuk amalan soleh yang dilakukan di bulan haram tersebut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram serta Rajab, Allah pun siap lipat gandakan ganjaran pahala di sana. Faham sekilas? Ada pertanyaan? Saya percepat sedikit, dokter yang Allah muliakan. Coba disampaikan di sini pembahasan Qatadah. Lagi. Barakallahu fikum. Ini. Perhatikan. Ada pertanyaan tentunya. Sambil contoh misalnya waktu kami kuliah dulu, sempat ada satu dokter, alumnus dari Australia, mengajarkan masalah khabar Islamiyah, peradaban Islam, yang sempat protes dengan kalimat ngeten. Ngapunten, jangan masih ingat kisah Isra dan Miraj. Itu kan Allah tetapkan Nabi SAW kewajiban sholat 5 waktu, betul apa ya? Saat Nabi diangkat lalu ke langit Sidratul Muntaha, hingga turun ke langit yang kelima, sumpah dengan Nabi Musa SAW, Allah tetapkan kewajiban sholat 50 kali waktu, betul apa ya? Yang besar menyatakan, innaka wa qaumuka lam tutiqu ala dzalik. Engkau ya Muhammad serta kaummu enggak mungkin mampu melakukannya. Kaumku kata Nabi Musa, Bani Israil yang kuat-kuat tersebut, sekian waktu aja nggak kuat, apalagi 50 kali sholat. Diminta sama beliau, minta sama Allah tawar-menawar di sana. Sampai turun hingga 5 kali waktu sholat, kan gitu istilahnya. Hadis ini sahih, mutawatir, yang jadi masalah sekarang banyak orang-orang yang tadi menolak hadis tersebut. Termasuk orang liberal. Apa alasannya? Kok Gus Solih tawar-menawar, pada nenek dewa, pada bapak, ya. Jadi ini gitu. Satu hal pula, mereka menyatakan pula, saat Allah Azza wa Jalla memilih tanah-tanah haram. Sambil contoh, kita tahu bersama, sholat di Masjidil Haram
satu kali sholat, apakah sama ganjarannya kayak sholat Masjid Anur, Dr. Stomo? Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau di sana pahalanya berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Kan gitu istilahnya. Di sini kan 1 kali lipat. Di sana 100.000 kali lipat. Ada pernyataan seperti ini kemudian. Kok bisa ya? Allah kok gak adil menentukan tanah kok dipilih-pilih? Gak semua tanah barokah. Alasannya gitu kata beliau. Saya sampaikan waktu kepada beliau, Dr. Fulan, saya nyampaikan, Prof, ngapunten. Yang namanya syariat, kita nggak boleh membantah. Dalam artian, kita pun punya barang. Ngapunten para dokter muliakan, jenengan apakah punya baju yang hanya dipakai di momen tertentu? Punya enggak? Idul Fitri, Idul Adha, atau untuk pernikahan, atau untuk walimahan? Apakah dipakai untuk umum? Secara umum gitu, dolan, tamasya? Halo? Kenapa kok enggak? Berarti jenengan enggak adil. Dalam artian jenengan pemiliknya. Pemilik punya hak menentukan mana yang istimewa. Paham dari sini sekilas? Allah punya milik. Pemilik kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia pemilik semua hal. Kan gitu istilahnya. Dia satunya zat yang punya hak menentukan mana yang paling istimewa. Saya berikan contoh kota ada di sini, jamaah sekalian Allah muliakan, beliau menyatakan innallaha astafa safaya min khalqihi. Allah azza wa jalla memilihkan makhluknya yang terbaik di antara mereka kesemuanya. Istafa minal malaikati rasulan. Allah pilih satu rasul dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Allah pilih satu orang malaikat rasul di antara malaikat yang lainnya. Siapa dia? Jibril alaihi wassalam. Kok bukan Mikail? Kok bukan Ridwan? Kenapa kok gitu? Paham kalimat saya ini kira-kira? Kan Allah pilih satu malaikat jadi rasul dari malaikat-malaikat yang ada. Kita tak bisa Jibril suatu malaikat rasul itu ada Jibril alaihi wassalam. Kenapa nggak pilih yang namanya Ridwan, Mikail atau yang lainnya? Allah pemiliknya soalnya. Dia punya hak menentukan itu loh, tak pilih. Kok jenengan misalnya? Saya mau tanya. Dokter kamu transpon itu dokter lupa aku. Bendito, barakallahu fikum. Dokter Bendito misalnya, punya istri 4 misal ya. Ini misal dokter, misal dokter. Ini guyon aja dokter, barakallahu fikum. Misal dokter, kita punya teman-teman banyak yang mungkin satu angkatan ada angkatan kita. Kalau kita pilih seorang istri yang terbaik di antara mereka, kenapa nggak semuanya dipilih? Kok cuma si Jin dipilih? Apa alasannya coba? Yang terbaik, ada sesuatu yang terbaik di sana kan? Dari yang best ini, kita cari yang the best. Sama seperti ini pula, Allah Azza wa Jalla tentukan satu malaikat sebagai rasul itu Jibril alaihi wassalam. Beliau menyatakan pula, wa minan nasi rasulan, dan Allah pilih satu orang muda atau di antara manusia yang ada, rasul-rasul tiap kaumnya. Enggak semua orang dipilih sama Allah Subhanahu karena Allah tahu yang terbaik di mana di sana. Wastafa minal kalami dzikra, dan Allah pilihkan di antara kalam ucapan yang itu nilainya dzikrullah azza wa jalla di antara Al-Qur'an Karim. Kalau ada pertanyaan, kalam apa terbaik? Itu kalam Allah azza wa jalla. Karena apa? Satu huruf yang kita baca dapat halo. Satu huruf Al-Qur'an yang kita baca dapat pahala. Betul apa ya? Iya Pak ya? Iya kan? Kemudian beliau menyatakan pula, wastafa minal ardi masajid, dan Allah pilihkan tempat terbaik dibuat masjid Allah Subhanahu wa taala. Enggak semuanya Allah nyatakan ini terbaik, tidak, tapi Allah sebutkan, Allah tampakkan di sana, Allah pilihkan di sana yang terbaik di muka bumi adalah masjid Allah Subhanahu wa taala, terkecuali Masjidil Haram, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Aqsa. Tempat-tempat terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang milih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wastafa minal syahuri Ramadan wa syahrul haram. Termasuk waktu dari bulan-bulan tersebut ada Ramadan serta bulan-bulan haram di sana. Termasuk Allah memilihkan pula di antara malam-malam tiap malam yang ada setahun tersebut, satu malam terbaik. Apa malam apa kira-kira? Lailatul Qadar. Yang milih siapa? Yang milih siapa? Allah Subhanahu. Boleh nggak kita protes kemudian? Ikhwah, satu menyatakan wala tas'alu amma yaf'alu wa mus'alun. Saya panjenengan tidak punya hak tanya kepada Allah mengapa Allah berbuat semacam ini.
Tapi Allah menyatakan bahwa yus'alun, nanti mereka yang akan Allah tanya. Maksudnya bagaimana? Makhluk tersebut yang kelak Allah tanya, dan makhluk nggak punya tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sekilas kira-kira? Paham sekilas kira-kira? Saya lanjutkan lagi. Barakallahu fikum. Langsung saya masuk dalam masalah bulan-bulan haram itu bulan Dzulqa'dah. Barakallahu fik. Terus dokter, barakallahu fik. Bisa terus? Saya masuk yang pertama kali bulan Dzulqa'dah. Gede tulisannya, Pak. Freeze ya nih ya. Terus? Ya. Berikutnya dokter, satu kali lagi. Kalau pertanyaan, apakah ada keutamaan khusus amalia di bulan Dzulqa'dah ini? Para ulama sepakat Dzulqa'dah banyak kejadian. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umroh di bulan Dzulqa'dah tersebut. Pertanyaan kemudian ada muncul pertanyaan semacam ini, apakah pertanda disunahkan Dzulqa'dah tersebut untuk umroh? Ada bisa menjawab? Ada bisa menjawab? Nabi SAW umroh di bulan Dzulqa'dah, termasuk ketika sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Pernah dengar perjanjian Hudaybiyah? Ketika Nabi SAW bersama sahabatnya masuk kota Mekah, dilarang sama orang-orang Quraisy. Masih ingat? Kenapa dilarang? Dikuasai sama orang-orang Quraisy Makkah Mukarramah. Hingga kemudian itu sahabat yaitu Utsman bin Affan untuk nego di sana. Hingga ada perjanjian, ada kabar menyatakan bahwa Utsman dibunuh di sana. Umat Islam goncang, saya perang waktu itu. Padahal berangkatnya waktu itu umroh kan gitu istilahnya. Hingga Utsman datang menyampaikan bahwasanya tahun ini wajib balik ke Madinah, nggak jadi umroh, kan gitu istilahnya. Ini umroh pertama bulan Dzulqa'dah. Ada pernyataan dari ulama yang menyatakan bahwasanya, dan ulama menyatakan bahwasanya semua yang Nabi lakukan, baik ucapan maupun tindakan adalah sunnah. Dan juga untuk bisa umroh bulan Dzulqa'dah ini di antara pendapat ulama. Yang kedua menyatakan tidak semua yang Nabi lakukan itu sunnah. Sambil contoh misalnya, Nabi pakai baju berapa lembar, ikhwah? Nabi pakai baju berapa lembar? Ikhwah semuanya. Nanti kalau kita bahas kitab Bulughul Maram, dunia fikih ya, kalimat as-saub, yaitu pakaian di sana, beberapa ulama menyatakan yutlaq ilal qamis, meyatalak bi al-qamisah. Semua dinamakan saub itu kaitannya masalah qamis, yaitu baju pakaian, yaitu yutlaq ala qamisah. Semua kaitan masalah kain. Orang-orang Arab saat itu cuma pakai 2 lembar kain. Yang pertama rida, yaitu untuk yang namanya selendang. Yang kedua adalah izar, untuk sarungnya mereka, laki maupun perempuan. Perempuan tambah khimar. Apa itu khimar? Penutup antara kepala hingga dadanya. Itu penutup bagi para umahat atau para ibunda. Pertanyaan sekarang, lo itu selendang bagaimana maksudnya? Ngapunten. Pakaian umroh atau ihram itu ngeten. Pertama kan 2 lembar. Yang lembar atas itu kan bawakan pakai sarung, kan gitu istilahnya. Lembar atas ini yang sebelah ujung yang sebelah kiri dimasukkan dalam sisi sebelah kanan kita. Paham sekilas? Ujung yang kiri kainnya ini masukkan dalam ujung sebelah kanan kita, pinggang sebelah kanan kita. Kemudian kita lingkarkan dari ujung tersebut melingkar ke arah leher kita. Itulah dinamakan baju ihram. Baju ini pula di kalangan orang Arab dipakai semacam pakaian sehari-hari, 2 lembar. 2 lembar, paham sekilas? Saya kembalikan. Kemudian Nabi pakai 2 lembar pakaian tersebut. Apakah sunnah sampai sekarang? Mau pakai baju semacam itu? Halo? Nek umroh yo iya mas. Nek umroh wajib mas. Gak boleh kancingan sampean. Ngapunten. Kalau umroh nanti jangan kaget ya. Sering hal yang kita aneh temukan di sana. Saya dulu semenyonya saya, istri saya itu kesandung, keplecuk waktu tawaf itu. Gara-gara apa? Pirsa jenengan. Kecantol apa kira-kira? Kecantol apa kira-kira? Keniram bukan. Sempaknya orang. Jadi ada orang-orang yang lupa nggak lepas sempak, celana dalam dilepas di sana. Ihram itu kan nggak boleh pakai apa-apa, betul apa ya?
Lepas semuanya. Itu ada satu jamaah lupa nggak pakai itu juga, dilepas di sana waktu posisi dia tawaf. Kemudian tak lemparkan sama orang kemudian. Ini gambaran contoh. Banyak hal yang kita mungkin aneh-aneh di sana kita temukan. Cuma itulah fakta di masyarakat tentang hal kita remehkan. Ternyata itu nanti di sana. Termasuk ini pula kaitan masalah tadi. Tidak semua yang Nabi lakukan adalah sunnah hukumnya. Dalam artian kalau kaitan masalah ibadah, na'am sunnah. Umrah adalah ibadah. Makanya saya menyatakan di antaranya pendapat yang terkuat tetap dianjurkan kalau bisa umrah di bulan Dzulqa'dah. Mungkin nggak sekarang kira-kira? Halo. Umrah Dzulqa'dah mungkin nggak kira-kira? Mungkin bagi jamaah? Bagi jamaah haji. Bagi jamaah haji mungkin. Kalau bagi non jamaah haji nggak bisa masuk di sana. Ada tasrih sekarang aturan ketat di sana. Termasuk orang Saudi pun dilarang masuk di sana. Kecuali Makkatul Mukarramah. Kalau orang sivil dari Makkah itu bebas mereka. Tapi kalau keluar Makkah nggak bisa masuk. Kecuali dapat tasrih di sana. Ini gambaran contoh. Selama mungkin untuk umroh, maka umroh di bulan Dzulqa'dah. Ini adalah keutamaan kaitan masalah Dzulqa'dah. Termasuk yang paling inti adalah kaitan masalah dosa tolong ditinggalkan serta maksimalkan untuk masalah amal soleh. Sama Dzulhijjah sekarang. Barakallahu fiik. Dzulhijjah dokter. Barakallahu fiikum. Perhatikan. Dzulhijjah ini kaitannya dengan ayat Al-Quran di surat Al-Fajr. Langsung turun lagi dokter. Barakallahu fiik. Surat Al-Fajr Allah menyatakan wal fajri. Allah bersumpah atas nama Fajar. Dalam artian Fajar ini adalah momen waktu yang terbaik. Momen waktu yang bagaimana seorang hamba ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan saksi-saksi di antaranya. Siapa saksi ibadah tersebut? Ketika orang ibadah di waktu fajar, yaitu subuh, Allah turunkan saksi-saksi di sana. Siapa saksi-saksi tersebut? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah menyatakan inna Qur'al fajr kana masyhuda. Itulah bacaan Quran di waktu fajar, itu ketika salat fajar kana masyhuda, disaksikan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tolong untuk para dokter yang laki-laki semuanya yang Allah muliakan, jaga salat subuh berjamaah di masjid semaksimal mungkin, kecuali kalau ada udzur syar'i. Apa udzur syar'i di antaranya? Sakit. Yang kedua, hujan deras. Barakallahu. Yang ketiga, kenapa dokter? Dingin. Barakallahu. Yang lain itu? Kenapa dokter? Hal darurat apa contoh? Pasien. Barakallahu fikum. Termasuk darurat panggilan alam. Darurat bukan itu? Itu darurat itu panggilan alam itu. Gak mungkin jangan sholat ngempet. Malam ini gak konsentrasi. Selama nggak ada udzur, maksimalkan kita sholat berjamaah di sana. Karena apa? Masyhudah, bisa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, waktu subuh ini Allah bersumpah. Dalam artian tidak mungkin Allah bersumpah atas nama makhluknya kecuali keistimewaan di sana. Sekali lagi, tidak mungkin Allah bersumpah atas nama makhluk yang Allah ciptakan kecuali di sana keistimewaan yang Allah miliki, yang Allah berikan pada makhluk tersebut, yaitu fajar, waktu yang Allah muliakan di sana. Termasuk satu hal, maksimalkan pula selepas sholat subuh, jangan tidur. Gunakan untuk apa kira-kira? Dzikir. Selain dzikir, olahraga. Selain dzikir, ngaji, olahraga, dan lain sebagainya. Tunggu sampai terbit matahari. Karena apa? Nabi menyatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Rabb, kasih berkah umatku di pagi harinya mereka semuanya. Inilah time untuk cari nafkah kita bersama. Yang berikutnya pula, Allah sumpah menyatakan kalimat wal fajri walayalin ashrin, dan demi yang malam 10. Ulama berselisih paham di sini tentang 10 hari tersebut, apakah 10 akhir Ramadan kah atau 10 awal Dzulhijjah kah? Ala sahil qaul, yang paling kuat pendapatnya adalah tentang ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Apa sih itu Dzulhijjah Bapak Ibu? Dzul itu artinya milik. Hijjah haji. Allah lah pemilik waktu dari haji tersebut. Nah, saya nyatakan tadi, jamaah sekalian Allah muliakan, Allah ciptakan bulan tadi enggak cuma yang namanya sekedar nama, tapi semuanya ada kaitan masalah bulan-bulan tertentu, ada kaitan masalah ibadah khusus di sana. Contoh Dzulhijjah ibadah haji yang tidak bisa dilaksanakan selain bulan Dzulhijjah di situ. Dalam kalimat ini pula, ikhwatal muliakan,
bulan Dzulhijjah tersebut, 10 awal tersebut, maksimalkan yang sebagian banyak yang namanya ibadah. Termasuk ada penyampaian di ayat yang setelahnya, wasyaf'i wal watri, baik yang ganjil maupun yang genap. Dari sinilah para ulama yang menyatakan bahwasanya 10 hari tersebut adalah bulan Dzulhijjah, bukan akhir Ramadan. Karena apa? Untuk akhir Ramadan yang dipilih hari apa kira-kira? Malam apa kira-kira? Malam? Ganjil. Kenapa nggak genapnya sekalian? Nabi menyatakan tabisbul asil awakhir, kan gitu. Cari malam-malam terakhir, kata Nabi SAW. Malam yang sisa 23, 25, 27, 21, 29. Malam-malam ganjil. Tapi ayat ini menyatakan wasyaf'i wal watri, baik itu yang naik genap maupun yang ganjil. Dari sini para ulama bin Abbas menyatakan bahasanya dianjurkan inilah yang Allah pilihkan 10 awal Dzulhijjah. Karena apa? Termasuk di kalimat yang setelahnya. Slide yang setelahnya, khawatul min, mulaikan. Ada kalimat dalam Sahih Bukhari dari kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Laki. Barakallahu fik. Dalam kalimat ini Nabi menyebutkan bahwasanya tentang masalah 10 awal Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashri. Tidaklah ada sebuah amal soleh yang sangat Allah cinta dan Allah suka lebih dari 10 malam ini, yaitu 10 awal-awal ini. Yang sempat menyatakan bahwa wajib fisabilillah Rasulullah, amal soleh tersebut lebih Allah cinta bakal lebih dari jihad fisabilillah. Nabi punya wajib fisabilillah, bahkan bisa mengamal jihad fisabilillah. Kita tahu bersama, orang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan semuanya cintai. Keluarganya cintai, tinggalkan. Hartanya tinggalkan. Dengan membuka kemungkinan entah balik membawa kemenangan atau pulang membawa nama, kan gitu istilahnya. Nabi menyatakan illa rajulun, kecuali satu orang laki-laki yang kata beliau kharaja bi nafsi wa malihi falam yajid min dzalika syai'. Nabi menyatakan itu satu hal, orang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pulang berangkat membawa nama serta hartanya, ketika ia kembali nggak bawa semuanya, hilang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka amal inilah yang terbaik di mata Allah. Tiada yang bisa mengalahkan di sana. Tapi selain itu sangat Allah cinta di awal bulan Dzulhijjah tersebut. Termasuk kalimat yang setelahnya, di hadis yang setelahnya, slide yang setelahnya, ikhwah. Sempat Nabi menyatakan faksir fina minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak tahlil, tahmid wa takbir. Maksudnya bagaimana? Masih ingat lafaz takbir? Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu waliyul hamd. Kalau menyebutkan bahwasanya dulu kalangan sahabat Nabi SAW membiasakan masuk awal 10 Dzulhijjah membaca takbirnya, baik terang-terangan maupun sendirian, di pasarkah, di jalan, termasuk kita misalnya kita nyetir mobil, gak ada salahnya kita baca takbir di saat awal Dzulhijjah tersebut. Terkait masalah amal-amal bisa kita lakukan, yang pertama adalah haji, tanpa kita ragu, haji umrah yang paling utama, dan kita tahu bersama dalam kalimat tersebut Nabi menyatakan turun? Ya, cukup. Nabi menyatakan al-umratu ilal umrati, antara satu umrah dengan umrah yang berikutnya. Dalam artian, dalam kalimat ini Nabi menyatakan al-umratu ilal umrati, antara satu umrah dengan umrah berikutnya. Dianjurkan mengulang ibadah umrah. Kalau kita pernah ke sana, saya jamin pengen balik. Ya Pak ya, vibes-nya beda di sana. Sudah nginjak tanah haram, tanah suci di sana, ingin balik lagi nantinya. Karena apa? Kita lihat kekuatan kaum muslimin di sana. Semangatnya mereka satu sama lain. Sama sehingga di sana ada orang tawaf itu sekarang udah nggak tahu ya, apakah masih diizinkan atau enggak. Yang ngesot itu loh, itu masih ada dulu itu. Sekarang nggak tahu apakah diperbolehkan atau enggak. Sekarang kan di lantai 2 pakai kursi roda sekarang. Dulu masih ada orang ngesot di situ. Sekarang udah nggak ada kelihatannya. Semangatnya luar biasa. Walaupun ngesot dengan susah payah, dibalan demi itu. Demi untuk tawaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji umrah. Perhatikan, al-umratu ilal umrati. Antara satu umrah berikutnya, kafaratun lima bainahuma. Ini di antara satu umrah dengan perjalanan berikutnya, kafaratun lima bainahuma. Allah hapuskan antara dosa-dosa di antara keduanya. Hingga Nabi menyatakan wal hajju mabrur, dan haji yang mabrur.
Dinamakan mabrur ini adalah sebuah ibadah haji yang membawa efek positif setelah hamba kembali ke tanah tempat tinggalnya lagi. Saya ambil contoh. Ketika sebelum haji, belum bisa apa-apa. Gak ada sense untuk ibadah yang selama ia lakukan selama di tanah tempat tinggalnya. Sebelum haji, ia semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dituntut. Kedua, muamalah pada kaum muslim juga semakin baik. Makin di antara alamat haji yang mabrur. Semakin ada semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan untuk haji mabrur semacam ini, laisa lahu jazaa illal jannah. Tidak ada balasan kecuali hanya surga. Berikutnya, perhatikan haji adalah wajib. Yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah menyatakan walillahi 'alan nas. Miliknya haji, miliknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan bagi manusia. Dengan kalimat dilaksanakan di mana? Hajjul bait, di tanah haram, yaitu hajjul bait yang ada rumahnya di sana. Rumah apa ini namanya? Apa nama rumah ini kira-kira? Al-Ka'bah al-Musyarrafah. Ngapunten, pernah dengar jenengan kira-kira tuduhan orang-orang orientalis yang menyatakan bahasanya orang Islam itu nyembah batu? Apa jawaban kita kira-kira? Ka'bah itu bukan disembah tapi cuma sebagai kiblat saja. Kiblat saja, barakallahu fikum. Yang kita sembah apa terusan? Allah. Kok bisa gitu? Ya, kita menyembah Allah karena kita sholat menghadap Ka'bah karena Allah memerintahkan demikian. Barakallahu fikum. Bukan karena esensinya. Barakallahu fikum. Allah perintahkan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala menghadap Ka'bah. Termasuk dalam satu kalimat Allah menyatakan falyabudu rabbaha hadzal bait. Hendaknya kamu menyembah Rabb, yaitu pemilik Rabb hadzal bait, pemilik rumah ini, rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah Musyarrafah. Termasuk satu hal, kalimat ini tidak ada bantah dari orang-orang ahli sejarah zaman dahulu kala, kecuali orang-orang terbaru tentang masalah Abraha, burung ababil. Perhatikan, ketika penguasa Yaman, siapa dia? Pembawa pasukan gajah siapa namanya? Raja siapa? Abraha. Abraha dari Yaman. Aslinya bukan Yaman, aslinya dari Ethiopia aslinya dia. Cuma menguasai Yaman, kemudian dia nggak terima dengan yang namanya adanya Ka'bah di kota Makkah Mukarramah, menyerang Ka'bah kemudian. Saat ia menyerang Ka'bah tersebut, sempat melewati perkampungan orang-orang Arab dan menyita beberapa onta milik orang Arab. Termasuk 100 onta, bahkan 200 onta miliknya Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakek Nabi alaihi salatu wasallam. Perhatikan. Ketika Abraha menyita semua onta milik Abdul Muthalib, namanya orang Arab semuanya takut. Tapi Abdul Muthalib, pemimpin orang-orang Quraisy, tidak rasa takut sama sekali. Datang langsung Abraha. Dan sebuah kisah tersebut diabari oleh tafsir. Perhatikan. Ketika Abdul Muthalib datang kepada Abraha di atas singgah sana. Setelah ini Abdul Muthalib datang, apa istilahnya jeglir itu apa istilahnya? Jeglir itu apa dalam bahasa kita itu? Perawakan Abdul Muthalib. Abraha lihat Abdul Muthalib orang yang gagah. Hasanul wajhi, wajahnya tampan. Punya perawakan dan temperamental seorang pemimpin yang luar biasa. Dalam artian, sempat para ulama menyatakan bahasanya, seorang pemimpin sholat, pemimpin negara wajib punya jeglir yang baik. Apa jeglir istilahnya? Penampilan. Ada sense, ini jelas pemimpin, punya wibawa. Namanya Abraha, langsung turun dari singgasana. Duduk ikut dibawa sama Abraha, sama Abdul Muthalib, sama penerjemahnya. Ia tanya kemudian para penerjemah ini, "Madza sya'nuhu?" Apakah yang dia datang ke sini? Abdul Muthalib menyatakan satu kalimat, "Innani ana rabbil ibil." Saya ke sini bukan minta engkau agar enggak nyerang Ka'bah, tidak. Saya cuma penguasa ibil, penguasa onta. Saya pemilik onta dan saya minta onta saya. Abraham jawab, "Cuma ini tok. Saya akan hancurkan agamamu dan adat istiadat di sini. Kok malah minta ontanya?" Jawaban beliau seperti ini, "Innama ana rabbul ibil." Saya cuma pemilik onta, wal baitu huna rabban saymihi. Tapi untuk rumah yang kau hancurkan nanti Ka'bah Musyarrafah, dia punya penguasa yang bakal menjaganya di sana. Dan saat itu ikhwah yang Allah muliakan, dalam kitab sejarah dinyatakan tidak ada khilaf, baik orang-orang jahiliyah pun maupun orang-orang Romawi pun yang tidak ada khilaf di sana saat Allah kirimkan burung ababil untuk menghancurkan Abraha disebut. Tidak ada khilaf.
Sempat orang terus menyatakan itu nggak dikirim sama burung ababil itu bukan, tapi kutu, kata mereka seperti itu. Padahal bukan kutu, tapi betul-betul batu dari neraka jahanam untuk Abraha dan pasukannya tersebut. Ini gambaran contoh. Abdul Muttalib meyakini Ka'bah ini punyanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang bahkan Allah akan jaga di situ, yang Allah realisasikan kemudian dengan sekian banyak kisah fakta tentang kisah tadi. Betul kata antum, wallahi ta'ala, kita menyembah Allah Rabbul Alamin, pemilik dari rumah tersebut, bukan karena kita menyembah batu tadi. Pertanyaan sekarang kemudian, apakah wajib yang namanya haji itu wajib orang kaya raya? Halo? Masuk turun. Turun. Satu kali lagi, perhatikan ayat ini. Barakallahu. Dalam ayat ini Allah menyatakan wa adzin fil nasi bil hajj. Adzin fil nas bil hajj. Ya Muhammad, serukan manusia untuk mendatangi panggilan Allah ibadah haji. Allah menyatakan ya bukari jalan, akan datang orang-orang pakai jalan kaki, warukban, atau mungkin pakai kendaraan, walakuli dhamirin, atau mungkin dari sekian banyak wasilah atau perantara tersebut, ya tina min kulli fajin amik, akan datang dari sekian banyak penjuru negara. Dan satu hal telah fakta sebutkan dalam kisah sejarah, bahkan kita lihat saat ini, tentang orang-orang yang mungkin penghasilannya nggak kita anggap itu besar. Betul apa ya? Orang mungkin jualan gorengan, jualan mainan, cuma karyawan biasa, bisa nabung dan bisa haji. Ikhwah yang memuliakan, pernah dengar istilahnya esting-ting, betul? Bukan awi ting-ting lo ya. Pernah dengar orang jualan es puter? Pernah lihat orang es puter, jualan es puter di kampung-kampung itu? Apakah satu lewatan putaran dari satu kampung, apa ada orang beli kira-kira? Ketika dia berputar satu kampung, apakah pasti ada orang beli di situ? Tidak. Dia berangkat ketika siang hari, pulang malam hari. Sampai ingat tahun 2015 saat itu, pulang pengajian setengah 11 malam, saya ceket, ini penjual ini, teman kami juga, dan terjemah pula, tanya sama saya, sampai kapan ngulon? Ngulon itu mana sih? Barat. Saya nggak nyambung waktu itu, dokter. Ngulon kapan? Sesuk, subuh, kayak gitu kan sama saya. Kan ngulon karena sahabat, karena masjid di situ kan, barat itu. Sesuk mas subuh, enggak ngulon kono loh, nang di nang kono. Nang Mekah, saya enggak tahu waktu itu. Wallahu alam, kenapa? Izinkan saya, minta izin, mungkin tahun ini saya berangkat. Jadi beliau, tukang es puter ini, tahun itu 2015, berangkat sama istrinya. Dia nabung, sekian puluh tahun, dan Allah izinkan bisa haji. Ini contoh kecil bahwa haji tidak mungkin, haji tidak harus kaya. Lanjut dokter, barakallahu fiik. Yang ketiga, perbanyak takbir serta zikir pada tersebut. Yang keempat dokter, taubat, barakallahu fiik. Taubat, kurangi dosa di bulan-bulan haram. Nabi menyatakan satu kalimat, innallaha yughar, Allah itu zat maha pencemburu. Cemburu itu boleh nggak kira-kira? Cemburu boleh nggak kira-kira dokter? Boleh untuk pasangannya. Hati-hati, para dokter yang muliakan, maksimalkan seorang suami punya rasa cemburu atas istrinya. Jangan sampai ada kalimat gampang istilahnya apa yang gampang dalam dunia bahasa Indonesia itu. Sambil contoh nih. Kita lihat istri kita gak ada yang ngantarkan. Kemudian ada sahabat kita nawarin nunutan. Wes bareng ambek aku ae. Wes kalau apa nurut ambek fulan ae. Kan gampang ya semacam ini kan. Mungkin dalam masyarakat kita, dalam masalah muamalah sosial, biasa, gak ada masalah, gak mungkin apa-apa. Tapi satu hal, rasa itu akan muncul ketika menjadi kebiasaan. Betul apa ya? Rasa itu akan muncul ketika menjadi kebiasaan. Bendina berangkat hingga guyonan, hingga muncul rasa cinta sepelan-pelan. Hati-hati, tolong hati-hati. Dan ketika seorang suami tidak punya rasa cemburu, itu dinamakan dengan kalimat dayuf. Apa itu dayuf? Dayuf itu sebuah gelaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi suami yang nggak punya rasa cemburu atas istri dan anak perempuannya. Hati-hati, tolong dimaksimalkan. Tanamkan rasa cemburu bagi yang kita miliki di sini. Dalam kalimat ini Nabi menyatakan Allah zat maha pencemburu, wa huratullahi an ya'tiyal mar'u ala ma haramallahu alaihi. Dan Allah cemburu ketika ada seorang muslim, seorang hamba Allah yang mendatangi masjid kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kelima, khawatir muliakan, perbanyak amal soleh. Yang keenam, perbanyak takbir mutlak. Yang ketujuh, berkorban, menyembelih binatang.
kurban. Perhatikan. Ada yang dari Lamongan? Dokter yang memulihkan dari Lamongan ada nggak ini? LE. Lamongan asli ada nggak? Ini sedikit cerita mawon. Tahun 2016, selepas saya dari Kota Batu ngisi khotbah di sana, kebetulan teman kami wafat, rahimahullah ta'ala, sehingga kami dapat santai kami untuk ke kawasan Lamongan. Namun dan itu malam Idul Fitri, Idul Adha. Saya id duluan di Kota Batu, saya dulu bersama Muhammadiyah. Idul Adhanya orang Nahdliyin ikut pemerintah hari setelahnya. Namun saat kami kesana malam itu bisa bagi mereka kan, tidak satupun ekor kambing kelihatan di masjid kawasan Lamongan. Jadi kan yang ke Lamongan, ke desa-desa Lamongan, Pak, Ibu yang memuliakan, itu kan banyak desa masuk desa itu. Masjidnya gede-gede. Tapi yang namanya sapi, kambing nggak muncul sama sekali di sana. Saya tanya sama bapak di sana, loh Pak, ngapain Pak? Oh, nggak ada hewan kapir, sapi atau korban. Wis mari mas korban, ya kapan? Tahun wingi aneh. Macam bagaimana? Anggaran mereka di sana, 1 kali korban cukup sudah. Nggak perlu korban lagi. Faham sekilas kira-kira? Salah nggak kira-kira ini? Atau kurang tepat? Salah, benar atau kurang tepat kira-kira? 1 kali korban, cukup gak korban meneh? Benarkah, salahkah atau kurang tepat? Halo? Dokter yang memuliakan, anggapan orang Lamongan yang kami datangi saat itu, kan banyak masjid gede-gede juga di desa-desa tadi. Tapi 1 ekor kambing pun, apalagi sapi gak kelihatan. Karena apa? Mereka beranggapan bahwa sudah pernah korban sekian tahun yang lalu. Pernyataan semacam ini, keyakinan semacam ini, apakah benar, tepat, atau kurang tepat? Kurang tepat. Karena apa? Nabi mengisyaratkan senantiasa selama dia Idul Adha berkorban. Tapi Abu Bakar Siddiq menyatakan bahwasanya beliau radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq ini sempat berkali-kali tidak Idul Adha, tidak menyembelih korban. Karena apa? Hukumnya adalah sunnah. Agar orang tahu hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi anggapan yang menyatakan sekali Idul Adha korban sudah cukup, maka ini kurang tepat. Anjurannya apa? Tetap sedekah kalau punya kemampuan, sedekah korban. Nabi menyatakan, man indau sa'atan falam yudhafal korban musallana. Barang siapa di antara kalian punya kemampuan menyembelih korban, tadi enggan sedekah korban, Nabi mengancam wala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali dekat masjid kami. Dan sekali semacam ini, hamba semacam ini dekati saya dan masjid saya untuk sholat bersama kami kesemuanya. Dan tolong untuk korban nanti, para dokter yang memuliakan, hati-hati nggih. Dijaga masalah memilih hewan korban. 4 hal, kata Nabi SAW, 4 hal ini tidak layak jadi hewan korban. Yang pertama, al-maridu alladzi bain maradoha, yaitu hewan korban yang sakit. Mungkin di antara dokter, dari teman-teman FKH mungkin paling paham tentang hewan korban yang paling sehat yang mana kira-kira. Pernah kejadian tempat kami, beli 1 ekor sapi harganya murah tapi gede. Tapi ngono Mas kampunten, turu ae. Koncone dibeli tetep turu ae. Normalnya sapi, dia temennya disembelih itu ngapain coba? Ikhwah, saya mau tanya. Normalnya seekor sapi atau kambing, lihat temennya disembelih itu ngapain coba? Nangis. Di antara adab dalam menyembelih hewan korban, tolong jauhkan penyembelihan dari muka-muka mereka kesemuanya. Contohnya lagi Pak, Ibu memuliakan, para dokter yang memuliakan, usahakan di saat penyembelihan korban nantinya, jauhkan mereka dari tempat penyembelihan. Jangan sampai nonton temannya dia disembelih. Lah ini ada 1 ekor sapi yang kami beli waktu itu, temannya disembelih cuek dia, dibaret cuek dia, turu terus ya. Kata teman-teman, wis beli kali-kali, kenapa? Paling gede pamungkas dia mungkin jadi gitu. Harganya murah. Saya disembelih ternyata hatinya tuh rusak, penuh dengan cacing, emang sakit dia. Dan lihat semacam ini kata Nabi tidak layak disembelih. Sakit yang jelas sakitnya. Yang kedua, kata Nabi Rasul, yaitu yang cacat kaki alias pinjang. Jangan sekali korbankan. Harganya mungkin murah. Yang ketiga kata beliau, hewan korban ngapunten yang dia buta matanya. Hewan apa biasanya ini? Yang sering menderita buta hewan apa kira-kira? Kambing atau sapi? Kambing, barakallahu fiik. Hewan kambing seringkali dadaan butanya. Dan pilihlah hewan kambing yang terbaik. Yang keempat kata beliau, hewan korban yang tua dan gak ada sumsumnya.
Tolong 4 hal ini hindarkan dari ngapunten. Tolong hewan 4 ini, 4 macam ini hindarkan dari hewan korban kita ke semuanya, jangan sampai kita beli hewan korban tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, sakit lahir, dokter. Yang ke-8, jamaah sekalian yang memuliakan, maksimalkan bagi ikhwah atau para kepala rumah tangga atau para bapak atau para ibunda yang berkorban atas nama keluarganya. Sambil contoh misalnya, membuka kemungkinan seorang ibunda berkorban hewan korban atas nama diri serta keluarganya. Mungkin atau enggak kira-kira? Dokter? Kalau seorang suami berkorban atas nama keluarganya, boleh enggak kira-kira? Boleh. Dalam artian, satu korban tersebut mewakili diri pribadi serta keluarganya ke semuanya, kan gitu? Misal seorang ibunda berkorban atas nama dirinya, boleh enggak kira-kira? Juga keluarganya. Misal, ibunda ini kehilangan suami. Boleh nggak kira-kira? Ya boleh lah. Dalam artian, kepala rumah tangga punya kewajiban kalau punya kemampuan berkorban untuk berkorban. Dan satu aturan ini yang ke-8, tolong cegah begitu punya niatan berkorban, masuk tanggal 1 Dzulhijjah jangan sampai motong kuku sama rambut. Termasuk para bapak, dan sampai jabuti bulu hidung. Itu biasanya tanpa sengaja itu, kebiasaan soalnya, kadang asik soalnya. Kemudian saya lanjutkan yang ke-9, sholat Idul Adha serta puasa Arafah bagi jamaah yang tidak haji. Dalam artian, orang haji tidak sunahkan untuk puasa Arafah, hanya bagi orang yang tidak haji. Termasuk kita di sini bisa besok tidak haji, tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah, dan juga untuk siam Arafah, termasuk kaitan yang lainnya. Sama sebelum Muharram. Sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam berapa dokter? Sampai jam berapa dokter? Jam 3 ya? Jam 4. Sama sebelum Muharram, barakallahu fikum. Muharram ini diantara bulan pertama di bulan Qamariyah dan bulan-bulan haram. Perhatikan, Allah akhiri tahun itu tersebut dengan bulan haram, dan Allah buka dengan bulan haram pula. Setelah Allah tutup dengan bulan Dzulhijjah, yaitu bulan haram, dan Allah buka dengan bulan Muharram, itu bulan haram pula. Bulan Muharram ini di antara bulan yang ada hari Asyura di sana. Betul apa ya? Tanggal berapa Asyura itu? Tanggal berapa Asyura? 10 Muharram. Nabi menganjurkan siam boleh 10 Asyura atau sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, menyelisih Yahudi. Dalam artian puasa semacam ini puasa terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan. Sama sebulan Rajab. Ini banyak penyimpan bulan Rajab ini. Perhatikan. Amalia bulan Rajab, yang pertama, boleh puasa bulan Rajab tanpa meyakini keutamaan yang banyak menyebar hati-hati palsu. Sambil contoh. Allah menyatakan bahwasanya barang siapa puasa Rajab 1 hari, maka ganjarnya kayak 10 tahun. Pernah dengar hadis ini? Yang puasa 2 hari kayak puasa 20 tahun. Yang puasa 3 hari kayak puasa 30 tahun. Yang puasa 1 bulan kayak dia puasa sepanjang harinya atau sepanjang hidupnya dia. Hadisnya hadis palsu. Termasuk kisah tentang masalah sungai di sorga. Perhatikan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali itu satu hadis yang palsu, disebutkan bahwasanya inna fil jannati nahron yusamlahu Rajab. Di surganya Allah subhanahu ada satu sungai namanya Rajab. Airnya dia ma'u asyadullah bayadan minal laban wa ahla minal asal. Air sungai tersebut lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Dia sebutkan di sana man shoma yauman min Rajabin saqam min dzalikan nahri. Barang siapa di antara kalian puasa 1 Rajab tersebut, maka akan kasih minuman dari sungai tadi. Hadis ini pun palsu. Hindarkan meyakini hadis palsu semacam ini. Cuma dianjurkan tetap boleh puasa bulan Rajab. Yang kedua, kaitan masalah sholat khusus bulan Rajab. Perhatikan. Satukan di sini ada model sholat yang banyak kita dengar nanti pada bulan Rajab ketika awal malam Jumat pertama. Ngapunten. Sebagian saudara kita meyakini bahwasanya malam Jumat pertama bulan Rajab tersebut
dianjurkan untuk sholat raghaib. Apa itu sholat raghaib? Itu sholat antara maghrib dan isya pada malam atau hari Kamis, malam Jumat, antara maghrib dan isya sebanyak 4 rakaat. Atau sebagian menyatakan 12 rakaat di sana. Setiap rakaatnya baca Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, Al-Qadar 10 kali. Totalnya ada 12 rakaat atau mungkin 8 rakaat atau 4 rakaat di sana. Yang jadi masalah sekarang, sholat semacam ini tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya para ulama menyebutkan itu disunahkan aja. Hingga kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwasanya sholat semacam ini lebih baik untuk ditinggalkan dan tidak layak untuk diamalkan. Pun misalnya di antara kerabat kita atau saudara kita masih meyakini, tolong biarkan. Tetap sampaikan aja, adakah tuntunan yang sahih? Kalau nggak ada kita tinggalkan. Kalau memang ada, monggo silakan diamalkan. Cuma saya pribadi tidak mengamalkannya. Kenapa? Hadis-hadis palsu di sana. Yang ketiga, bayar utang puasa untuk para umat terutama. Kemarin kan ada di grup kan kaitan masalah orang sholat yang banyak tinggalkan sholat itu bagaimana konsekuensinya. Betul apa ya? Apakah wajib untuk mengqadha atau bagaimana? Salah pendapat yang terakhir dari saudara kami dengan Syekh Jani di antara sahabat kami, muridnya Syekh bin Bas, satu kantor kami kapan hari itu, yang belum menyatakan bahwa saya kayak orang umahat, seorang ibunda ngapunten. Ibu kalau hamil, apakah wajib puasa Ramadan? Kalau posisi lemah, nggak wajib. Ganti dengan fidyah. Perhatikan, kalau setelah fidyah nanti melahirkan, menyusui lagi, apakah wajib dia puasa Ramadan? Tidak. 2 tahun, 3 tahun kan gitu istilahnya. 3 tahun dia nggak siam, hingga hamil lagi kemudian. Orang-orang semacam ini nggak mungkin dia kodok siam Ramadannya. Dalam arti ganti dengan fidyah. Saya kalau sholat tadi, misalnya sholat yang telah ia tinggalkan lama sekian puluh tahun bahkan, nggak mungkin ia kodok setiap harinya 2 kali, 5 kali, 9 kali, nggak mungkin dia mampu. Perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak tobat kepada Allah, itu aja intinya sudah. Termasuk untuk akhir Rajab ini pula, bagi para umahat, tolong yang punya utang puasa segera bayar segera, tidak usah menunggu sampai nanti. Yang berikutnya yang keempat, bulan Rajab bulan menanam. Ada kalimat di sini ya, dia Abu Bakar Al-Baghdadi menyatakan bahwasanya syahrul Rajab syahrul az-zar'i. Bulan Rajab itu bulan dari orang menanam tanaman. Wa syahrul Sya'ban syahrul saqiyil zar'i. Bulan Sya'ban bulan untuk menyirami tanaman, untuk Ramadan bulan untuk memperoleh hasil dari tanaman. Ada pertanyaan kira-kira? Jamaah sekalian? Ada soal, ada pertanyaan kira-kira? Jelas kira-kira? Halo? Apa ngantuk? Silakan pertanyaan dokter. Barakallahu fikum. Ustaz, bertanya mungkin terkait ketika kita berihram, Ustaz. Jadi kan kita dilarang menggunakan yang dijahit-jahit untuk laki-laki. Betul. Nah, bagaimana kalau alas kaki atau sifatnya aksesoris seperti jam tangan yang ada jahitannya, apakah itu juga nggak boleh, Ustaz? Barakallahu fikum. Kaitan masalah pakaian untuk ihram mutlak dilarang untuk berjahit. Bedakan dengan kafan. Banyak di antara kita menyamakan antara hukum kafan dengan hukum ihram, tidak sama. Sama tanya, kain kafan boleh dijahit nggak kira-kira? Kain kafan boleh. Nggak bisa disamakan kain kafan sama kain ihram, karena ihram bukan kafan, kafan bukan ihram. Yang kedua, untuk ihram tersebut, maka seorang muslim laki-laki terutama, dia wajib mengenakan 2 lembar kain yang wajib untuk menutupi auratnya dia. Walhamdulillah, Indonesia, Malaysia, Turki, Saudi Arabia itu kainnya kayak kain apa nih ngaran itu? Anduk, terus anduk ya jenengan ya. Tebel. Orang Afrika itu kain biasa. Ketok enggak kira-kira? Ya ketok sak gandul-gandul itu. Orang Afrika kotor-kotor, cor-cor kelihatan, memang subhanallah orang Afrika itu. Itu gambaran Afrika, ikhwatul mullah, yang mungkin keadaannya beda ke orang Asia. Tapi satu hal, ketika misalnya seorang ihram tersebut, apakah boleh pakai aksesoris? Boleh, selama nggak berjahit. Saya ambil contoh sabuk, boleh nggak pakai sabuk? Sabuk apakah yang nggak berjahit kira-kira?
Sabuk apa nggak berjahit kira-kira? Cepretan. Tahu kelep-kelepan gini dengan ya? Kelep-kelepan tuh ada. Termasuk kami kembali kemarin tuh yang kelep-kelepan dari plastik itu boleh. Tapi satu hal, kain ihram kita orang Indonesia itu paling nyaman sebetulnya. Orang Asia terutama nggih. Walaupun nggak pakai yang sabuk, insya Allah nggak bakal ucul itu. Kecuali ditarik uang. Nggak tahu jelas ucul itu, miber mari ngono. Yang kedua, bisa pakai kaos kaki boleh nggak kira-kira? Kaos kaki tolong hindari. Kaos kaki hindari. Sepatu boleh nggak kira-kira? Sepatu boleh nggak kira-kira? Sepatu tolong hindari. Kecuali sepatu yang tanpa jahitan. Ada nggak kira-kira? Sepatu karet. Nanti kalau jamaah para dokter sekalian memuliakan, nanti ke Makkatul Mukarramah, itu di depan kawasan Marwah kalau nggak salah, itu banyak pasar-pasar di situ. Dijual beberapa aksesoris sepatu yang itu sepatu tanpa jahitan sama sekali. Biasanya gunakan tuh musim dingin. Kalau musim dingin di kawasan bulan Desember, Januari, Februari itu dinginnya luar biasa di sana. Kalau nggak pakai sepatu, nggak pakai kaos kaki, wah berat itu. Di sana berat. Sampai berat itu nggak pakai apa-apa waktu itu. Dan tolong maksimalkan jaga fisik aja di sana. Jadi kalau untuk masalah ihram, maksimalkan jangan gunakan pakaian atau aksesoris yang ada jahitan di situ. Wallahu taala al-bisawab. Jam tangan bagaimana? Boleh jam tangan. Tidak akhir di situ. Jam tangan bukan pakaian soalnya. Pakaian. Dan aksesoris pakaian. Sandal boleh nggak kira-kira? Sandal boleh. Apakah ada sandal berjahit? Sandal gunung kan gitu misalnya. Sekarang sandal gunung di model mode cepretan sekarang. Lebih aman di situ. Wallahu taala al-bisawab. Yang lain di antara jamaah? Cepretan tuh kayak gini loh dokter. Barakallahu fiik. Sambil contoh sandal saya ini. Pakai ini apa? Rivet. Rivet itu apa? Rivet kayak yang di jeans. Ya ini dokter. Ini kan cepretan, diblusuk nang itu. Lah blusukan itu sekarang modelnya ada, model sandal gunung yang dicontoh orang-orang umroh dan haji biasanya. Tapi paling nyaman tuh sandal apa kira-kira? Japit, paling nyaman sandal japit. Antum coba nanti. Selalu mudahkan antum untuk haji di sana sandal umroh. Yakin bisa wallahi. Antum insyaallah bisa semuanya. Merasakan nyamannya japitan itu bagaimana? Jangan kan antum, orang Indonesia, orang Arab pun nyatakan paling nyaman japit emang. Nyamannya luar biasa japit itu. Cuma gampang hilang. Yang lain di antara jamaah? Dipersilakan kepada Mas Mbak apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya izin minum dokter G. Izin tanya lagi Ustadz. Silakan dokter. Kalau bulan haram itu kan tidak boleh berperang ya Ustadz? Iya. Terus? Berarti kayak misalnya berkelahi kan juga nggak boleh Ustadz. Nah kalau misalnya memang dia profesinya seperti Habib Nurmagomedov itu, apa sebaiknya dihindari Ustadz? Itu Mas. Barakallahu fikum. Terkait masalah profesi seorang petarung, saya mau tanya dulu, apa hukum menyakiti wajah bagi lawan? Haram. Dalam arti perkelahian semacam haram. Tinggalkan aja sudah. Habib gimana? Resikonya Habib jadi petarung. Kalau tahu hukumnya haram, tinggalkan kalau bisa. Cuma satu hal, ikhwatan muliakan, Allah menyatakan wasta'iddu mastata'tum. Dan persiapan untuk kalian, kemampuan kalian dalam masalah pertarungan, dalam artian munibatil khayli, termasuk kaitan masalah menunggangi kuda. Seorang muslim dianjurkan untuk bersiap-siap senantiasa. Kemampuan bertarung, melempar, panahan, peluru dan lain sebagainya, termasuk bela diri, termasuk menunggangi kuda dan lain sebagainya. Dalam artian seorang muslim dituntut di sana untuk persiapan. Karena apa? Mungkin kita pernah mendengar waktu debat presiden dulu antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kan banyak pernyataan yang menyatakan bahwasanya ngapain sih persiapan banyak beli alat-alat perang. Dinamakan negara itu semakin kondusif,
ketika negara tersebut punya kemampuan untuk berperang. Dalam artian orang mikir, mau nyerang, mikir dia otomatis. Barakallahu fikum. Berarti itu dokter. Yang lain tidak ada jamaah? Terkait bela diri Ustaz. Iya. Dari Habib kan juga pernah bilang kalau mukul di wajah tuh haram. Dia Makanya cenderung untuk gulat. Nah, apakah wrestling. kemudian merupakan sebuah anjuran untuk setiap laki-laki muslim dalam memilih bela diri yang ingin dia dalami sebagai sebuah persiapan kalau memang ada yang kalau memang diperlukan, itu apakah memang ada kewajiban bahwa dia sebaiknya dengan mendalami yang gulat, menghindari yang ada ajaran untuk memukul di wajah? Tidak ada anjuran untuk hindari memukul. Semua bela diri melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala pasti kita lakukan. Memukul, menendangkan gitu istilahnya. Cuma jadi masalah sekarang ketika seorang muslim dan muslim, apakah dia menyakiti satu sama lain? Ya tidak. Tetap dia berlatih di situ. Bela diri apa dokter? Yang mencakup semuanya. Wrestling, fighting, pukulan, tendangan. Bela diri apa kira-kira? Ada juga untuk wrestlingnya di situ silat? Nggak ada Ustaz selesai. Bela diri itu memang harus pilih salah satu. Yang komprehensif. Ground game dan strike game. Nggak ada yang mencakup dua-duanya. Kalau MMA? MMA itu ya tetap Kan mix terbagi itu kan? dua. Latihannya tetap beda di hari Oh yang gitu. beda. Karena kita nggak bisa mencampurkan ground game atau bullet dengan Oh strike gitu. game. Itu dua hal yang berbeda. Intinya kuasai semuanya udah. Nggak ada salahnya kok. Dan seorang istri akan nyaman kalau punya suami bisa seperti itu. Betul apa ya? Betul apa ya dokter? Ya iyalah. Bayangkan loh ya seorang istri yang apa tuh ya, punya suami gagah, badannya atletis. Senang nggak kira-kira? Senang. Merasa nyaman dia. Barakallahu fiik. Yang ini nanti dokter. Insyaallah antum semuanya mampu. Antum semuanya mampu insyaallah. Sama singkat ini nggak direkam kan ini kan? Direkam ini? Oh direkam. Ngamputan. Saya dulu waktu di sekolah dulu, ini waktu kami di sekolah dulu ya, sempat di sekolah kami dulu itu, tempat kerja lama, itu sempat murid kami ada yang kurang ajar sama gurunya. Sehingga nantang kelahi. Kemudian kata teman-teman, termasuk kepala sekolah bilang gini, "Tat, wis jogon tat are-are tak jogo sama saya." Terus piye? Ladenono pokok gale ngantem rahi jadi ini gitu. Hingga kemudian tarung di kelas waktu itu. Yang menang gurunya. Tadi yang diserang cuma bagian dada sampai bagian perut itu aja. Menangnya dari mana? Dari peting-petingan itu aja akhirnya. Saat itu kemudian dari kepala sekolah ambil kebijakan seorang guru wajib bisa belajar bela diri. Dan kami belajar itu jujitsu yang tidak menyakiti wajah. Jujitsu. Ya murah juga, alhamdulillah. Enggak pakai baju waktu itu, ya pakai baju biasa, kaosan biasa. Barakallahu fikum. Yang ini diantar dokter? Cukup kira-kira? Cukup Ustaz. Barakallahu fikum. Baiklah, jika tidak ada lagi pertanyaan dari Mas Mbak, tibalah kita pada penghujung acara pada sore hari ini. Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz, kepada dokter, Mas Mbak dan seluruh hadirin. Kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.